Hari ini pemirsa, hampir setiap hari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini mengumbar emosi melalui pernyataannya yang tajam dan keras. Pagi tadi Ahok ini kembali marah dan menantang serta mengusir wartawan dari Balai Kota Jakarta. Kemarahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berawal saat menjawab pertanyaan wartawan tentang aliran dana yang masuk ke relawan teman Ahok senilai 30 miliar rupiah. Berarti tidak ada pejabat yang hebat Bapak, Pak? Bukan bilang begitu, banyak. Saya cuma katakan nggak usah ngadu domba. Saya cuma minta Anda bandingkan untuk punya pikiran. Anda kan menuduh saya tidak jujur. Lalu saya tanya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani nggak nantang seluruh publik seperti ini? Itu yang saya bilang, nggak usah di-spin. Anda tahu kalau kenapa? Arah, Pak. Apa? Arah. Makanya lain kali nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah neken-neken saya dengan media. Saya nggak pernah takut. Sama kayak Tempo, mana ada Tempo nih? Ada Tempo, mana? Mau nyinggung-nyinggung lagi, kirimin surat sama saya. Saya nggak pernah takut sama kalian, jujur aja. Saya selalu katakan, kalau cahaya pagi, fajar, kegelapan nggak bisa nutup. Gelombang cahaya fajar akan terus mereka, nggak bisa kamu tahan. Itu yang saya katakan. Ya, jadi nggak usah bolak-balikin kalimat kayak begitu. Usai menantang wartawan dari Balai Kota, dengan kesal Ahok masuk ke ruangan kerjanya. Namun beberapa saat kemudian, Ahok kembali keluar ruangan. Dengan marah meletup, Ahok kembali mengusir wartawan dari Balai Kota. Saya cukup fair jawab semua pertanyaan Anda semua. Dan saya tidak ada kewajiban menjawab Anda sebetulnya. Saya tegaskan itu. Jangan bolak-balik mau ngadu domba terus ya. Kamu nggak boleh masuk sini lagi, kamu wawancara. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Di Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok memang bukan kali pertama terjadi. Tercatat sang gubernur ini beberapa kali tertangkap kamera tengah emosi ketika berhadapan dengan anak buahnya atau bahkan dengan warga. Lalu bagaimana mengenai fenomena ini? Apakah kemarahan sang gubernur normal? Dan apakah ini juga berpengaruh pada kondisi psikologis bawahannya? Kita akan membahas dalam dialog dengan tema Ahok marah lagi bersama dengan dua narasumber, yakni psikiater dari RSUD Dr. Sutomo yang sudah terhubung melalui line telepon, Dr. Nalini Muhdi, spesialis kejiwaan, dan juga ada psikologi syaraf, Mas Ihsan Gumilar. Saya sapa Mas Ihsan terlebih dahulu. Mas Ihsan, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak marah-marah ya, Mas? Kita sudah terhubung dengan Dr. Nalini. Saya sapa terlebih dahulu Dr. Nalini. Selamat malam, Dr. Nalini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ini Ahok marah lagi. Kalau kita melihat kemarahan sang gubernur pagi tadi, dan mungkin kemarahan sebelumnya, dokter sebagai spesialis kejiwaan, melihatnya bagaimana? Kita lihat dulu arti marah sendiri, makna dari marah. Sebetulnya marah itu adalah suatu reaksi atau suatu ekspresi emosi yang wajar, ya. Sebagaimana kita sedih, sebagaimana kita senang, sebagaimana kita malu, marah dan sebagainya. Jadi marah itu sebetulnya suatu hal yang wajar. Orang yang nggak pernah marah atau nggak bisa marah justru berbahaya, saya kira, ya. Tapi masalahnya adalah apakah marah itu menjadi suatu yang dominan dalam perilaku dalam sehari-hari kita, ataukah marah sebagai suatu reaksi dari suatu hal yang sebetulnya orang marah itu kan ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan, tidak seperti dengan kita, mindset kita, itulah yang membuat kita marah, salah satunya, ya. Kemudian itu adalah suatu reaksi biasa. Cuman yaitu tadi, apakah itu mewarnai hampir sebagian besar dari suatu kehidupannya atau hanya suatu leputan yang kadang-kadang saja. Tapi sebetulnya lagi ini adalah masalah manajemen marah. Marah itu wajar sebagai ekspresi emosi, tapi bagaimana mengelola marah dengan baik.
itu yang jadi masalah, dan tidak semua orang punya skill untuk bagaimana mengekspresikan marah dengan benar dan baik. Dokter, terkait Benar dengan... belum tentu baik, baik belum tentu benar. Dokter, kalau kemarahan itu hanya letupan, mungkin hanya beberapa kali kita mencatatnya. Tetapi apabila ini sudah kerap terjadi dan tertangkap kamera ketika marah-marah itu, ini apakah normal sebagai suatu letupan amarah saja, ataukah ini merupakan salah satu bagian dari karakter? Kalau itu sudah mewarnai, jadi mewarnai dari suatu kehidupan seseorang, itu bisa mengarah pada suatu ciri kepribadian. Jadi suatu personality dari seseorang. Apakah itu mungkin ada dasar personality yang eksplosif gitu ya? Apa yang lain-lainnya? Saya nggak bisa menduga, karena itu harus melakukan suatu wawancara dan observasi gitu ya, assessment. Nah, kalau marah itu, jadi marah-marah, sering marah gitu ya, kemudian itu mengganggu orang lain, dan itu memang mewarnai dari sebuah warna kehidupannya dari sejak usia sekitar 18 tahun ke atas, maka itu merupakan bukan sekedar ciri kepribadian lagi, tapi suatu gangguan kepribadian. Nah, apakah ini ciri kepribadian atau gangguan kepribadian? Ya, saya tidak bisa melakukan suatu diagnosis di sini, karena ini baru merupakan suatu pengamatan ya. Terus apakah dalam hal ini orang tersebut itu marah-marahnya itu baru sekitar akhir-akhir ini, ataukah memang dari sononya itu udah begitu gitu? Baik. Karena bisa aja kalau itu dari baru sekarang-sekarang, jadi marah itu bisa karena suatu reaksi yang under pressure, di mana orang itu bisa merasa terancam, atau orang itu menghadapi suatu hal yang tidak seperti keinginannya, ataukah orang itu memang kepribadiannya eksplosif, atau justru kadang-kadang marah dipakai untuk menyembunyikan suatu nyeri emosional dan sebagainya, masih banyak, atau dia gangguan mental emosional, biasanya depresi. Oke, coba kita tanya ke psikolog syaraf, Mas Ihsan, bagaimana kemudian melihatnya, sebelum nanti kita akan membahas lebih jauh dampaknya kalau pejabat marah-marah. Silakan Mas Ihsan. Baik, marah adalah sebagai salah satu hal yang natural, dan itu berfungsi sebagai salah satu alat untuk survive orang, biar bisa bertahan dalam hidup. Tapi permasalahannya, ketika alat ini digunakan bukan dalam kondisi tertentu, dia bukan lagi menjadi sebagai salah satu, marah bukan lagi menjadi sebagai salah satu alat untuk bertahan, tapi bisa memusnahkan orang lain. Dalam arti kata, ketika sebuah kemarahan menjadi salah satu bentuk bagian dari karakter seseorang, ini bisa menyebabkan permasalahan bagi si pelaku sendiri. Karena apa? Kemarahan akan mengundang kemarahan lagi dari orang sekitar biasanya. Nah, oleh karena itu, dalam konteks, kita berbicara dalam konteks budaya timur, orang yang selalu konsisten menunjukkan kemarahan, karena pemimpin ada sebuah public figure di mana orang akan melihatnya. Salah satu secara psikologis bagaimana orang itu belajar adalah dengan mengimitasi. Ketika seorang pemimpin selalu memproyeksikan gambar untuk mengubah segalanya dengan cara kemarahan, ketika dia menjadi contoh, secara tidak langsung masyarakat yang melihat, seperti saya bilang, akan mengobservasi secara tidak langsung masuk ke alam bawah sadar masyarakat untuk merubah sebuah keadaan di masyarakat kita. Maka gunakan seperti apa yang pemimpin kita lakukan. Oleh karena itu, marah dalam konteks ini kita harus bisa melihat, apakah itu marah yang reaktifkah atau marah bagian dari personality seseorang. Ada marah yang reaktif, ada bagian dari personality. Ya. Tadi harus dilakukan observasi lebih mendalam untuk bisa mengetahui kondisi kejiwaan kalau secara medik. Kalau psikolog sendiri melihat mengenai hal-hal perilaku, gestur dan lain-lain, bisa teramati? Bisa, kita bisa lihat. Kalau kita melihat sosok sang gubernur? Saya melihat seperti ini.
salah satu hal yang penting ini kita harus bedakan. Sesuatu yang reaktif itu bersifat temporary. Oke. Jadi hanya dalam satu waktu tertentu. Tapi ketika sebuah karakter itu menjadi sebuah personality, bagian dari personality seseorang, itu berbeda dengan reaktif. Apa indikator? Indikatornya adalah salah satunya ketika sebuah karakter katakan marah itu menjadi bagian personality, satu, itu harus konsisten. Dalam arti, contoh, ketika saya orangnya pemarah, dalam kondisi dalam 1 kali 24 jam, katakan dalam 12 jam atau 14 jam, saya lebih banyak marah. Maka itu bisa saya sebut bahwa marah adalah bagian dari personality saya. Jadi indikator pertama, maka kita bisa lihat. Oke. Jika kita punya seorang pemimpin yang konsisten marah, Anda bisa simpulkan sendiri apakah itu reaktif atau bagian dari personality. Selanjutnya, indikator kedua. Indikator kedua, kita bisa lihat bagaimana seseorang berkomunikasi. Baik. Oke. Berkomunikasi, kita tidak perlu secara psikologis. Kita bisa melihat apa personalitas seseorang dengan bagaimana dia berkomunikasi. Anda bisa lihat dari kata-kata, Anda bisa lihat dari gesture, dari senyum, berapa banyak Anda lemparkan senyum, itu mengindikasikan seperti apa personalitas seseorang. Ada indikasi lainnya? Jangan dijawab dulu, kita jeda dulu. Kita akan lanjutkan diskusi dengan Dr. Nalini dan juga Mas Ihsan Gumilar sesaat lagi. Tetaplah di Kabar Hari Ini. Marah lagi. Sudah 22 kali sejak tahun 2015. Dr. Nalini ini tentu bisa memberikan komentar mengenai apa juga yang tadi disampaikan Mas Ihsan. Dokter, kalau terus marah-marah, apakah ada dampaknya bagi mereka yang ada di sekeliling sang pemimpin? Saya kira ada ya. Secara psikologis, orang yang suka marah-marah itu sebetulnya kalau menurut saya orang yang kesepian. Karena dia akan cenderung diisolate oleh orang lain, dijauhi. Orang takut untuk membuat friksi karena irritating ya, melukai gitu. Orang marah itu kan sebetulnya marah yang diledakkan ya. Bukan marah yang saya katakan sebetulnya adalah marah itu wajar kalau itu dilakukan secara asertif. Nah, kalau marah itu dilakukan secara agresif ya, memang jangka pendek memberikan suatu keuntungan, yaitu orang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dalam jangka pendek. Tapi dalam konsekuensi jangka panjangnya itu adalah kepada lingkungannya, di mana kalau itu pekerja, dia seorang pimpinan, maka pekerjanya bisa dia bekerja dalam pressure, di bawah pressure yang terus menerus dan menjadi lama-lama, meskipun orang itu sebetulnya berkualitas baik, tapi kalau orang itu berada di lingkungan, karena satu hal marah itu menular. Dan seperti dikatakan Mas Ihsan tadi, beberapa penelitian mengatakan anger creates more anger. Jadi ini menjadi dijauhi dan orang mau deket-deket itu udah deg-degan, apalagi yang membuat dia marah nanti. Nah itu suatu jangka panjang bagi karyawannya bisa menimbulkan suatu situasi yang burnout namanya. Dalam istilahnya burnout, habis. Itu membuat orang quality of life dan productivity-nya menurun sekali. Bagi orang itu sendiri, itu juga tidak bagus juga. Karena apa? Karena selain dia di isolating ya kalau dia masih jadi pejabat, mungkin masih orang tidak berani. Tapi kalau enggak, nanti bagaimana? Dia akan kesepian dalam hal ini, dalam tanda petik. Dan kemudian bagi kesehatannya sendiri. Karena bagaimanapun marah itu menimbulkan suatu adrenalin ya yang luar biasa, mengucur dengan deras dan akhirnya ke sistem neurokimia yang lain, katekolamin dan sebagainya, yang kortisol dan sebagainya, yang hormon-hormon atau kimiawi yang merusak, dan akhirnya ya tentu saja berdampak pada tekanan darah, pada jantung dan sebagainya. Jadi kerugiannya itu bukan hanya pada orang lain saja, tapi juga dia sendiri juga nggak bagus gitu. Ada dampak yang tidak baik
bagi sekeliling dan bagi dirinya sendiri. Bukan hanya mempengaruhi hormon, tekanan darah, tapi sebenarnya adakah kemudian penyebab lain yang membuat otak ini kemudian merespon ataupun menstimulus kita untuk jadi marah? Mas Ihsan harus jawab sebagai psikolog syaraf nih. Baik, saya mencoba menjelaskan sesuatu yang sebenarnya selalu ada dalam diri kita, tapi kita tidak pernah lihat mungkin sampai kita meninggal. Jadi agak sulit saya menjelaskan, tapi saya coba jelaskan dengan secara simpel. Singkat kata, kalau kita ambil kepala saya atau siapapun otaknya, lalu saya belah, saya ambil yang sebelah kanan saya, di tengah, kalau saya tarik garis lurus dari sini, itu ada satu hal yang kecil, itu istilahnya kita sebut dengan amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang kecil, tapi dia memegang peranan yang luar biasa penting dalam proses pengaturan emosi. Ya sudah dari sananya bahwa amigdala, otak bagian kecil di sana, berfungsi untuk proses pengaturan emosi. Jadi kalau misalkan seseorang marah, atau misalkan Mbak dalam kondisi marah, tanpa harus ngomong, walaupun ditahan, lalu kami scan otak bagian tersebut, kita bisa lihat bahwa otak bagian tersebut punya tingkat aktivasi yang luar biasa tinggi dibandingkan orang dalam kondisi tidak marah. Kalau itu terlalu sering terjadi, dampaknya apa? Dampaknya seperti ini. Otak yang kita punya, kalau boleh saya analogikan, itu seperti plastik. Apa sifat plastik? Mudah ditarik. Begitulah sistem saraf yang ada di otak kita. Jadi, kalau sesuatu hal kita biasakan, kalau saya terbiasa marah atau siapapun terbiasa marah, maka sistem saraf ini akan membentuk jaringan sendiri yang mana dia membentuk sistem marah. Jadi, apa dampaknya kalau sudah terbentuk seperti ini? Marah akan terjadi secara otomatis. Baik. Dan ini yang berbahaya. Ketika marah, sistem saraf membentuk secara otomatis, dan kapanpun kondisinya, kita tidak bisa menahan diri kita, maka kita akan menjadi orang yang marah. Oke. Dan ini berdampak. Jadi ada satu hal lagi. Kalau tadi saya bilang di otak bagian dalam, sekarang otak bagian sini. Secara singkat, dampaknya? Dampaknya, otak yang persis posisi di belakang dahi adalah bagian otak yang berperan penting untuk mengkontrol diri. Baik. Jadi, kalau yang dalam, yang amigdala itu pengaturan emosi dia tinggi, pada saat bersamaan otak bagian ini tidak punya kontrol, alhasil orang tidak punya lagi kontrol terhadap emosi. Dampaknya, marah adalah menjadi salah satu bagian keluar. Marah jadi bagian hidup, tentu tidak baik karena bukan hanya dalam diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Singkat, ketika melihat pemimpin yang kemudian marah lagi dan marah lagi, Anda sebagai psikolog syaraf, sebelum saya ke Dr. Nalini, apa kemudian pesannya? Saya hanya satu, biasakan untuk bisa meredam amarah itu. Karena kenapa? Prinsipnya sama, mau dia gubernurkah, mau presidenkah, atau orang biasa miskinkah, ketika membiasakan marah, maka sistem saraf kita sebenarnya membentuk jaringan-jaringan saraf yang mana kalau sudah terbentuk, kita akan menjadi orang yang pemarah secara otomatis. Jadi, jangan biasakan marah. Dr. Nalini, terakhir, silakan. Ya, saya kira untuk siapapun itu yang suka marah-marah ya, artinya pemarah ya, apa-apa dikit-dikit marah, dikit-dikit apa marah, cobalah untuk belajar lebih empati, memahami apa yang dirasakan orang lain. Bukan berarti kita mengorbankan diri kita sendiri, prinsip kita sendiri, tapi adalah I'm okay, you are okay, bahwa kita nyaman, orang lain juga nyaman. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita mempunyai communication skill atau kemampuan berkomunikasi yang baik. Dalam hal ini kita berlatih asertif. Saya kira kita harus mensosialisasikan bagaimana berkomunikasi asertif terhadap anak-anak kita, remaja kita, anak muda kita. Karena kalau pemimpin saja mencontohi sesuatu yang tidak asertif seperti itu, maka kemarahan menjadi suatu rantai dari generasi ke generasi. Jadi mari kita belajar empati lebih bagus, dan kemudian belajar untuk humor dalam arti memandang suatu ketidaknyamanan dengan kacamata yang lebih fun gitu. Dan yang ketiga adalah lebih kepada bahwa
saya menghimbau, dan ini sesuatu yang sifatnya adalah dari hati yang paling tulus ya, bagaimana kita mencapai tujuan yang baik dengan cara atau proses yang baik pula. Tidak bisa tujuan yang baik dilakukan dengan segala cara. Itu adalah salah satu dasar dari filosofi yang harus kita pegang. Baik, Dr. Nalini Muhdi, spesialis kejiwaan yang merupakan psikiater dari RSUD Dr. Sutomo. Terima kasih sudah bergabung, dan juga Mas Ihsan Gumilar, psikologi syaraf tentunya. Marah bisa jadi sebuah kebiasaan. Kalau Anda terus marah-marah, maka Anda yang sebenarnya tidak pemarah bisa jadi memiliki karakter pemarah. Jadi berhenti marah-marah. Ini di dialog kita mengenai Ahok yang marah lagi. Sesaat lagi Caca Anissa akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap